Walid Al-Habib Habibun bin Hasan bin Sahal, yang kami hormati Bapak Camat Supa Pinrang, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Supa atau yang mewakili, yang kami hormati para kepala desa se-Kecamatan Supa, wakil khusus yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Qasim Khalili dari Maros, wal Habib Ja'far Shadiq bin Ali Al-Tas, serta yang kami hormati dan kami muliakan para tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar in tansurullaha yansurkum, inai matolong agamana Allah Ta'ala. Siapa yang menolong agamanya Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Atas dasar ini kami datang ke ujung Lerong, ujung Labuan, Kampung Mandar Selatan untuk membangun pondok pesantren. Karena atas dasar inilah yang membuat kami yakin akan mampu membangun pondok pesantren. Pada awalnya, ketika kami menghubungi salah satu yang ada di ujung Lerong, yang kami anggap beliau adalah seorang tokoh pendidikan, tokoh intelektual, maka kami hubungi, yakni Al-Ustaz Rahim Hadi. Ustaz Rahim Hadi. Kami telepon. Pak Ustaz, saya ini ingin mau membangun pondok pesantren. Carikan saya lokasi. Kalau perlu kami beli. Apa namanya? Pak Rahim Hadi. Dan gini saya. Dan gini tanah. Ada lokasi yang ingin lahan yang mau diserahkan kepada kami. Akhirnya kami datang dan bertemu dengan Ustaz Rahim Hadi, dan beliaulah yang mengantar kami kepada kepala desa ujung Labuan pada waktu itu yang dijabat oleh Pak Jupri Wisan. Dari hasil itu kami juga tidak kenal yang namanya kepala desa, tapi dengan berkahnya Rasulullah Muhammad SAW, dengan keyakinannya kami datang untuk membangun pondok pesantren dengan keyakinan kami ingin berbuat baik. Maka pada saat itu pula beliau merestui kami ingin membangun pondok pesantren. Dan kami yakin bahwa di luar sana ini masih banyak orang-orang yang baik. Di luar sana masih banyak orang-orang yang baik, tinggal bagaimana menyentuhnya. Dan alhamdulillah atas dasar ayat-ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi itu, dengan dasar kebaikan, maka dengan kebaikannya Ustaz Rahim Hadi, kebaikannya dengan Pak Jupri Wisan selaku kepala desa pada waktu itu, beliau menghibahkan sebidang lokasi tanah yang kita tempati ini. Begitu pula dengan orang-orang yang mendukung kami, termasuk kepala desa ujung Lero pada waktu itu, Bapak Sudirman Pak Sudirman. Beliau malah memberikan akses jalan menuju pondok pesantren.
Karena pada waktu itu tidak ada jalan akses masuk. Karena pada saat saya datang ke Ujung Lero mensurvei lokasi, saya melihatnya dari seberang. Apa namanya ini? Kalauan, Empang. Ya, dari Empang saya melihat ke sini dan berhenti akses jalannya. Bagaimana cara kita bisa memasukkan ini bangunan? Bahan bangunan. Akhirnya mau izin jalan solo. Dan saya melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah kami ketemu dengan Haji Abdul Ghani yang sampai sekarang ini mengarahkan kepada kami ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dan saya bilang kepadanya, carikan saya tokoh masyarakat yang disenangi orang. Dan beliau bertempat tinggal di ujung Labuan. Maka munculnya beliau Haji Darwis Muhammad Darwis atau Haji Dalu yang kita kenal. Pada waktu itu beliau tidak mau saya angkat mau menjadi ketua pembangunan, tapi beliau menolak. Ini yang saya cari. Karena dia menolak, ini yang saya cari. Maka tetap saya paksa beliau pegang amanah ini untuk menjadi ketua pembangunan. Dan alhamdulillah berkah beliau berdua mengarahkan kami dan sampai seperti ini. Dan pada akhirnya kita ketemu dengan orang-orang baik, termasuk keluarga-keluarga yang membangun keluarga besar kami di Ujung Lero, keluarga besar kami di Ujung Labuan, Kampung Mandar Selatan, semua pada umumnya. Dan bahkan orang-orang di luar dan kami tidak kenal siapa mereka, tapi dengan keyakinan kami bahwa mereka itu bisa di luar sana masih banyak orang-orang yang baik, termasuk Haji Firdaus yang selama ini membantu pondok pesantren mengakseskan, memberikan semen, mulai dari pembangunan awal sampai sekarang. Apa yang kita butuh, semen berapa saja semen yang kita butuh, dikirim ke sini. Padahal kami tidak berani menghubungi beliau, masih tahu. Akhirnya beliau mengerahkan ambil nomor asisten saya, hubungi saja ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau tetap memberikan semennya kepada kami. Dan bukan sampai di situ akan tetapi Nabi Sallallahu Taala Nabi mai orang-orang baik yang ingin membangun pondok pesantren dengan ikhlas, dengan dasar keyakinan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membangun tahu fondasinya masih berencana ingin mendirikan masjid, sudah terbangun fondasinya, akan tetapi berhenti karena proses pembangunan kita ini dia bungului, ada dana lagi kita bangun, stop, pasai sana stop. Akan tetapi nak kirim Allah Taala orang yang baik, yakni Bapak Haji Masyur Ali dan Ibunda Haja Andi Nur Hayati Tama. Beliau yang membangun masjid yang megah ini. Beliau membangun masjid megah ini walaupun kecil, tapi kami anggap ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa dan kami sangat bersyukur atas kiriman-kiriman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kami yakin dan kami selalu berikan kepada teman-teman bahwa dia pesantren, tania pesantren tapi pesantren Allah Ta'ala dan Rasulnya. Biarkan Allah dan Rasulnya yang memberikan keajaiban. Namun tidak pusing, insya Allah akan membantunya. Dan akhirnya kita pertemukan tahu membangun sampai seperti ini. Dan bahkan masih lanjut lagi. Nanti RKB kelas ruangan baru hendak jari mani pasar sekarang ini. Beliau juga membantu menyumbangkan semua tehel dari dalam dan luar. Dan insya Allah akan beliau menyerahkan dana untuk tehel bagian di luarnya, bagian teras. Mungkin secara simbolis insya Allah nanti pada akhir sebelum acara.
Yang jelas bahwa pondok pesantren ini kami yakin dengan dasar kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Ini matlab agama Allah Ta'ala, pasti saya akan ditolong oleh agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pondok pesantren ini berbasis kepesantrenan, kurikulum pendidikan yang diterapkan adalah berbasis salafiyah kepesantrenan. Yang namanya adalah sistem tawakkal. Kita berkiblat seperti pesantren as-salafiyah praktek yang sistem tawakkal. Kalau sistem perkuliahan adalah sistem modul. Sistem modul mulai dari tawakkal 1 mengaji Iqra. 3 bulan ujian naik lagi tawakkal kedua yakni tajwid. Mindai lagi 3 bulan kemudian ujian lagi naik ke tawakkal Safinah. Setelah Safinah naik tawakkal keempat 3 bulan lagi yakni Sorok. Naik lagi ke tawakkal selanjutnya yakni matan jurumiyah, dan selanjutnya naik lagi ke tawakkal syarah jurumiyah. Setelah itu masuk ke sistem kitab, pembahasan kitab. Ini yang selama ini kita terapkan di sini. Jadi seolah membangun diri pesantren bukan hanya secara fisik, tetapi sumber daya manusianya pun yang kita kembangkan, kita bangun. Kiringi mai sana kita. Karena mimpi besar kami di sini, atau visi misinya kami di sini adalah menuju peradaban kampung santri di Kampung Mandar di Bumi Lasimrang. Menuju peradaban kampung santri destinasi wisata religius Kampung Mandar di Bumi Lasimrang. Jadi kita ingin membentuk kaderisasi. Saya lebih mengharap santri-santri yang ada di ujung Lero, ujung Lampung yang lebih banyak di sini. Karena yang namanya pesantren, rata-rata yang namanya pesantren semuanya itu adalah orang-orang jauh yang datang ke pesantren. Coba lihat di Jawa, coba lihat di mana-mana. As-Salafi, Parapet pun begitu juga. Bisa dihitung orang-orang asli, orang-orang pribumi yang mengaji, yang mengikut pesantren. Oleh karena itu kami ini berjuang, kami ini bersikeras untuk berjuang. Bagaimana caranya kita bisa menggait semuanya, memasukkan santri-santri yang anak-anak Kampung Mandar Selatan, yakni wabil khusus ujung Labu, ujung Lero, untuk masuk ke pesantren ini. Saya rasa ini adalah salah satu sambutan tentang kepesantrenan, dan masih ada insya Allah dilanjutkan oleh Pak Camat insya Allah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kita semua, dan kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khair atas kehadirannya semuanya, dan kami mohon maaf atas segala kekhilafan jika terjadi kesalahan kekhilafan mulai dari proses persiapan acara sampai selesai acara. Ketika ada kekhilafan kekurangan, rasa menjengkel di hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.